buat perempuan-perempuan kalian luar sana, jangan takut buat mengejar pendidikan kalian, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa juga kewajiban kalian sebagai perempuan. Ya, selamat datang di Esther Kenal Podcast. Yes. Gue Amut, Gue Nada. dan kita kedatangan tamu spesial Dari yaitu Seweb. Siapa namanya? Waduh, nama aku Firly. Hai Firly. Hai. Salah kenal. Aneh banget gitu loh. Kok gimana juga Namanya siapa? Firly. Hai Firly. Kayak Patrick. Hai sayang. Kak, udah. Oke. Kebetulan nih kita lagi cewek-cewek semua ya. Iya nih. Sekaligus kayak satu tema dengan hari ini, Hari Perempuan Nasional. Hari Perempuan Nasional. Kalau internasional mancanegara. Iya. Benar. Ini Women International Day. Cuman di Tapi ada nggak sih Diganti. internasional itu? ada sih harusnya, Ada. tapi bukan gitu, International Women's Day. Bener, Oh, ke iya. Bali kan, so bahasa Inggris kan di Bali kan. Lu gimana sih? Bahasa Inggris lu, nilai bahasa Inggris lu berapa? 7 apa? Masih bagus ya? Nah, KKM lah ya. Masih bagus tapi KKM lah KKM. ya, aduh, kayak bicara seorang perempuan apaan sih anjing? Tuh tahu formal kita aduh. Normal Iya, itu enggak usah yang normal aja. formal. Iya, gimana ya? Oh ya, kita kenalan dulu dong sama tamu kita. Tamu, iya, gitulah, bintang tamu. Selain apa? Selain Nah, apa? apa Makanan nih? favorit. Apa nih, Iya, makanan favorit? Mifa. Oh, ini SD banget ya. Tempat Kalau yang nulis lain. di file gitu. Iya, Mama Mifa. binder. Binder, iya benar. Kalau bindeng, waduh. Sorry. Sorry. Next. Gimana Firly, dari mana? Dari mana? Mau Dari kemana? sini ya, kebetulan Mau cuma kemana ya? beda berapa rumah doang. Dari kita. mana? Mau kemana? Tadi nggak bener-bener anjing. Serius. Firly gimana? Apanya Gimana nih? Bingung aing. Apa sibuk apa? Iya. Sibuk apa? Sibuk skripsi ya. Itu skripsi ya. Masih semester akhir nih. Berarti udah semester 7 atau 8? 8. Oh, 8. Baru masuk Genap ya? 8. Genap Apa sih sekarang. Firly, apa ininya? Apa? Iya. Tuh. Apa tuh? Jurusan aku. Orang suruh nanya yang blank bingung gua. Maksudnya aku pengen nanya jurusannya. Kenapa? Gak nyampe ya? Tiba-tiba kan enggak. Kemarin masa lancar nih. Bingung deh, kenapa tiba-tiba hari ini ngeblank ya, Kak? Starstruck Oh, soalnya ada iya, kedatangan bener. seorang influence. Waduh. Influence dan influenza. Sorry. Bener lagi. Covid. Iya, Influenza Covid. Nggak bener banget. Iya. Gue udah mau nanya jurusan loh ini. Jurusan aku accounting. Accounting. Berarti nanti mau ngambil skripsinya soal apa? Waduh, jangan dulu ya dibahas. Jangan dulu. Baru mau konsul habis ini soalnya. Iya, benar. Sama Bapak. Iya, Bapak yang ada dosen. dia. Redacted, nggak boleh disebutin namanya. Nanti Iya, bocor benar. lagi Iya, infonya. takut ya, benar. Nanti bocor lagi. Gimana skripsinya? Apakah udah mulai berasa hektik-hektiknya atau Lebih masih ngumpulin niat sih. ngumpulin niat ya? Iya, gimana? masih ngumpulin niat ini, tapi ya udah ada niatnya sih. Sekarang Cuman- udah mulai gerak. Oh, kalau di kampus kamu tuh semester 8 baru mulai skripsian? Enggak. Sebenarnya dari semester 7 udah bisa. Cuman waktu itu tuh aku lagi megang project gitu loh. Jadi kayak kayaknya kalau buat skripsi juga kayak nggak mungkin Oh, kan. iya. Jadi semester 8 aja gitu. Terus berarti baru sempat kepegang sekarang gitu ya. Betul. Kalau lu gimana, Nat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Apa sih lu nanya apa ke gue? Nanya apa? Iya kan, ini kan dia udah dari semester 8 udah mulai megang skripsi gitu loh. Kayak kalau lu Gua waktu itu semester 7. 7. Ih, rajin banget deh. Semester 7 sempro. Oh. Skripsinya nunda 1 semester. Berarti di Lama 8 enggak? Iya. Nah, Berarti Skripsinya tetap di 8. oh, tapi itu tetap tepat waktu ya istilahnya ya. Cuman kalau Firly emang bakal bisa sempro sama sidang di satu. kalau aku emang sekali Langsung sekali. skripsi, Langsung. sidang akhir. Nggak ada sempro ya? Nggak ada. Kok enak ya?
Kita langsung. ada ya? Dan di kampus gue nggak ada magang, nggak ada KKN. Oh enak banget tapi kita emang Swasta pride ya. swasta pride. Iya, negeri nggak bisa relate. Iya, negeri. Ya udah. Walaupun nggak ada KKN juga sih kampus Nggak kita. ada Cuma KKL. tapi KKN-nya beneran yang Korupsi. woi, Weh. korupsi kolusi nepotisme. KKN-nya Moving on. Moving on. KKN-nya KKN. Iya, KKN-nya KKN gitu. KKN. Bukan ya. Tapi Apanya? Kalau gue kok baru kepegang baru semester berapa ya kepegang skripsi ya? 9 atau apa 10. Oh iya, gue lupa kita 9. Oh, berarti tahun kelima. Iya, tahun gue baru lulus tuh pas udah 5,5 tahun, semester 11. Sorry dah. 11. Kalau boleh tahu tuh apa tuh kendalanya bisa sampai situ? Pertama, alasan klasika COVID, Oh, pandemi. gue Covid kok. Astagfirullahaladzim. tolong ya, tolong. Ayolah. Nggak bakal. Oh, berarti lulusnya pas Covid kemarin. Pas Covid. Iya, Kan sudah Covid juga gue. gue pertama gitu karena awal harusnya kan gue memang lulusnya tahun 2020 kan. Gue udah mulai bimbingan harusnya dari 2019 itu, tapi males. Males ya kan. Berarti emang Kedua, kendalanya di niat. iya, terus juga nggak ngerti mau ngambil topik apa, teori apa, terus juga objek apa, mandek tuh soalnya tiba-tiba lockdown kan, lockdown si dosen kagak mau bimbingan. Bohong sih kata gue mah dia. Astagfirullahaladzim. Padahal kan di doang gitu ya. Iya, Belajar tetap tapi masuk. tapi kayak mungkin agak susah dikendali. Jadi kayak gue pun juga jadinya belum tahu banget topik apa yang gue ambil kan. Jadi udah tuh terbengkalai aja Topik. skripsinya. Banyak topik sebenarnya. Topik pagi. Topik petang, sorry. Pengen gue berhentiin udah Iya, oke, gue deh. sorry dah. Ini ketawa aja deh. Gue nggak tahu mau ngelakuin apaan. Sorry ya. Gak Emang gitu apa-apa, orangnya. iya benar-benar paham. Gimana ya kalau udah mulai. Udah lagi mencoba terbiasa nih di tengah-tengah kalian. Berarti kan bukan gue doang yang upload malah juga. Kanan kiri lah ya. berisik lagi dua-duanya. Sorry. Terus juga setelah kayak gitu baru sempat ketemu sama dosen pembimbingnya itu di akhir 2020. Jadi makanya banyak lah itu kayak kendala, halangan dan rintangan. Iya, berarti gitu. selain niat karena dospemnya juga. Iya, karena tapi mostly di niat sih ya, di Oh, di gue nya niat sih ya, gitu. bener Karena sih ya. karena ketika gue dikasih itu juga gue udah lumayan dibantuin gitu kan sama dospem gitu. Ketika gue dikasih objek dan teorinya, gue malah bingung ngolahnya gimana. Oh, Jadi- iya benar-benar paham. Jadi ya gitulah gitu. Tapi semoga Firly enggak kayak gitu Semoga ya, enggak terus ya. lancar. Semoga lulus semester ini, kasihan biar SKS lagi. Ya benar. Lancar dari niat sampai Iya. lanjutin Apa dong. sih? Aduh, nggak ngerti gua. Niat dan tawakal. Tawadu. Gue harus tawadu. Nah, terus kebetulan nih kan kita kan nih semua menempuh pendidikan sampai S1 nih ya. Pertamanya kalau ada yang mau lanjut S2 silakan. Gua sih enggak. Sih enggak, udah kasih jawaban banget dari sekarang ya. Nggak usah, nggak demen belajar gua orangnya. Tapi biasanya kita tuh punya stigma nggak sih di masyarakat gini, kayak ngomongin soal pendidikan cewek-cewek tuh kayaknya kesannya mau sampai S2, S3 tuh dibilangnya apa ya, kayak dianggapnya tuh kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, Iya, benar-benar. ujung-ujungnya katanya ke dapur juga, ujungnya ngurusin suami, ujung-ujungnya gimana nih, kayak kalau dari kalian Ya, stigma soal kayak gitu. gue lama mikirnya kalau misalnya Kalau menurut aku ya, Mm-mm. sebel sih ketika aku mendengar bahwa stigma itu tuh masih ada gitu loh. Iya nggak sih, kayak udah di tahun 2023 ini. Iya benar, apalagi kalau misalkan ngebahas tentang pendidikan, kayak ngapain sih lo pendidikan tinggi-tinggi terus ujungnya ngurus anak, kan otak anak kan juga dari ibu Itu gitu loh. kan kita sekolah pertamanya si anak, ya nggak sih? Betul, jadi kayak yang, dan menurut gue juga nggak ada salahnya namanya pendidikan. Kayak mau dikejar setinggi apapun juga itu nggak akan sia-sia, itu bisa nanti buat lingkungan sekitar kita, bisa juga nanti buat anak kita sendiri. Jadi kayak
nggak usah lah kayak begitu Pasti ada manfaatnya juga lah. Iya, maksudnya gue tuh kayak sebel aja gitu sebagai yang suka ngeliatin komentar-komentar orang di media sosial gitu ya. Kenapa masih ada aja mostly cowok nih yang berpikiran kayak gitu. Iya, Terus kayak ngapain sih, udahlah nggak usah gitu. S2 lagi kayak ujung-ujungnya tuh kalian juga bakal di rumah atau enggak kayak kalau misalkan S2-nya untuk mendapatkan kerja yang lebih bagus, ntar dia malah kayak apa nanti minder loh suaminya kalau kerjaan kalian lebih bagus gitu, kalau kerjaan kalian lebih gajinya lebih besar gitu kan, padahal kan enak ya. Betul. Ada dia bisa dibiayain kalau kayak gitu kan. Iya bener, dibantu kayak ini Iya. gue bantuin nih gitu. Iya kan, maksudnya Lebih ke pride kalau laki-laki yang kayak gitu sih Kak. pride maksudnya gimana nih, kayak soalnya kan gue nggak ngerti ya, kayak gue mungkin belum pernah ngobrol sama orang-orang yang berpendapat seperti itu. Mungkin teman-teman gue mungkin kayaknya nggak ada yang berpikir kayak gitu sih. Iya sih bener. Lingkungan juga sih sebenarnya. Lingkungan Cuman ya. kalau misalkan lu ngomong kayak takut apa namanya lebih superior lah gitu si ceweknya. Gue pernah ngebahas ini sama temen cowok gue yang kebetulan nyokapnya single parent gitu kan. Terus dia bilang, boleh dikencengin suaranya. sorry deh, gue pegang aja nggak bisa. Jadi kayak ceramah. takut lihat aja deh guys, Jadi nyanyi. Iya kan, gue pernah ngobrol sama temen cowok gue gitu. Kebetulan nyokapnya dia single parent. Terus dia bilang gini, biasanya kalau misalkan cewek udah pinter cari duit tuh sama apa namanya sama pasangannya, kebanyakan gak berhasil gitu loh Kak. Maksudnya gimana tuh? Karena lebih apa namanya? Apa tuh? Si cowok kayak si cewek pendidikannya lebih tinggi terus jadi Bukan dia sebenarnya bukan ke pendidikannya, penghasilannya. Tapi aneh ya, maksudnya kayak kenapa cuman cowok yang dianggap kayak boleh gitu loh, normal untuk mencapai misalkan jabatan yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi gitu. Kenapa cuman cowok gitu? Maksudnya kayak kalau cewek walaupun nggak banyak tapi beberapa tuh pasti ada aja gitu loh yang ngomong kayak gitu. iya bener. Karena kita juga kayak menurut gue kalau cewek kayak gitu tuh ya lebih enak di kita karena kita punya penghasilan sendiri gitu nggak sih? Iya itu kan. Iya. Dan ngebantu gitu lah ya. Iya gitu. Terus kayak kenapa selain itu juga stigma-stigma lainnya yang mengikuti gitu loh. Dari situ tuh nanti berhenti kayak kemana-mana. Nggak cuman masalah pendidikan doang, tapi kayak role dalam rumah tangga. Kayak pokoknya waktu itu gue pernah sebel banget bacanya kayak ya perempuan tuh nggak apa ya, cuman diperuntukkan untuk di rumah aja ngelayani suami. Kayak lu kalau keluar malam itu sama aja lu kayak ngasih diri lo untuk dijahatin. Terus ya kayak perempuan itu cuman kayak bunga gitu, lu cuman perlu enak dipandang dan dinikmati. Kayak gue kesel banget bacanya. Iya benar. Kayak kenapa gitu, kenapa masih berkembang pikiran yang kayak gitu? Tolong respon. Iya, Tolong komentar. Yang Kenapa? punya pemikiran-pemikiran Iya, seperti itu tuh berantem aja kenapa kita. sih gitu. Lapangan kosong berantem kita. Tapi kalau menurut aku ya kenapa laki-laki tuh apa ya, kebanyakan katanya tuh nggak berhasil ketika dia sama perempuan yang punya penghasilan lebih tinggi. Karena balik lagi sekedar kita sekarang aja deh kayak lagi mau punya pacar, insecure laki-laki itu dia apa sih? Finansial kan. Bener. Jadi apalagi nanti udah nikah gitu loh, yang ibaratnya kayak aduh kok istri gue lebih banyak ya penghasilannya. Ibaratnya masih pacaran aja yang bahkan uang mereka aja masih dari orang tua aja tuh masih mereka insecurein gitu. Iya, Apalagi kenapa sih, nanti gitu? pas udah Apa? nikah. Iya. Jadi kayak ya mungkin ada benernya juga sih, kayak kenapa orang yang punya hubungan terus si cewek yang lebih dominan, entah apalagi dari finansial ya, itu pasti kayak banyak banget lah cekcoknya. Iya, terus kayak apa sih yang diributin gitu, kayak did that hurt your ego gitu. Iya, Kenapa sih? sama pride kayak dia merasa kayak laki-laki nih harus Pokoknya harus kerja gitu kan, tapi ternyata duit gue lebih dikit daripada cewek gue, kan pasti rasanya kayak aduh. Ya berarti dia nggak bisa nurut sama gue nih kalau kayak gitu. Kayak, iya, karena dia bener. merasa bisa Karena kan segalanya. maksudnya kan
masih bisa diomongin gak sih? Kalau ketemu orang yang pas juga bisa lah diomongin Bener. untuk komunikasi. Namanya Betul, itu betul. namanya pentingnya komunikasi dalam Komunikasi. setiap hubungan. Next episode Tiba-tiba apa tuh, nggak ada brief. Tiba-tiba kayak gitu. tiba-tiba next episode dong. Kayak ya, kalau gue sih, tapi pribadi gue nggak pernah ngalamin stigma yang kayak gitu sih, karena di keluarga gue juga semuanya nih perempuannya ya kuliah gitu, semuanya dapat pendidikan yang nggak pernah ada yang ngalangin gitu loh. Kayak ngapain sih kamu sampai nggak pernah, cuman emang kagak ada yang mau aja. Kayak yang emang gue nggak mau juga sih. Iya nggak mau juga sih, ya udah yang penting lulus terus kerja gitu, udah gitu. Tapi ya nggak tahu nih kalau di kalian, apakah kalian pernah mendapatkan stigma yang lain nih mungkin yang enggak Ya sih Allah. kalau gue. jangan gue aja deh yang ngobrol. Kalau gue tuh bukan straight ke gue ya, Iya. cuman tuh dari keluarga, dari orang tuanya bokap gue, itu tuh masih, apalagi di daerah kampungnya ya, masih berpikiran bahwa orang yang kerja jadi PNS itu lebih sukses dibanding orang yang mempunyai usaha. bener Iya kan. Jadi Jadi itu kayak lebih ke stigma umum ya, itu iya stigma Iya. umum sih ya. cuman ya bisa lah Iya, maksudnya relate juga sama pekerjaan yang tadi kita bahas. Jadi tuh kayak kalau mudik gitu ya ditanyain, lo sekarang kerja apa gitu. Even kalau misalkan gue bilang gue bisnis, gue jualan tahu nih, cabang gue di mana-mana, tapi mereka masih mikirnya kayak, oh, lu jualan tahu. Iya, tahu bener. doang gitu. Jangan tahu sebelah doang. mata Iya gitu kan. Terus mereka mikir kayak dibanding kita kerja di kantoran jadi PNS gaji UMR gitu loh. Mereka masih menganggapnya kayak, keren. Padahal ya. nggak tahu ya kalau misalkan pengusaha kayak gitu justru duitnya lebih banyak. Iya, mereka tuh Walau- kayak iya, kayak iya, gitu sih. Walaupun nggak ada tunjangan kan cuma beda situ doang kan. Iya, mungkin juga risknya juga lebih banyak, resikonya gitu. Tapi kan tetap aja kalau misalkan, apalagi kalau misalkan ngomonginnya deh kayak udah punya banyak cabang gitu, harusnya ya udah dong kayak bisa dibilang sukses lah. iya bisa ngajak si saudara-saudaranya juga untuk kayak, lu mau nggak Iya, Membuka bener. apa cabang? Iya. Ya Allah, susah apa tuh? lapangan pekerjaan. Benar. Cabang. Oh iya, sorry dah. Tapi kalau stigma yang kayak gitu-gitu, mungkin nyerempet-nyerempet kayak patriarki sih ya. Benar. Kalau di keluarga gue tuh masih ada. Masih ada, betul. Masih ada yang kayak gitu. Ya gimana ya? Contohnya, Contoh. masalah sepele deh, cuci piring. Gue ya gue lagi makan lah gitu, terus cuci piring ini pada ditumpuk kan di wastafel. Terus ya udah nih, gue diam aja, maksudnya kayak ntar dulu, ya udah nanti gue beresin gitu kan. Terus tiba-tiba ternyata yang cowok, salah satu keluarga cowok gue ada yang beresin, Inisiatif. inisiatif. Ya udah gitu, terus tiba-tiba gue malah dimarahin. Gue dibilang kayak, nggak pantas tau nggak itu kayak cowok pada cuci piring, kamu tuh kenapa sih nggak cuci piring dari tadi gitu kan, mereka kan cowok nggak pantas cuci piring. Kata gue, sejak kapan Iya, gitu, bener. sejak Cowok kapan boleh cuci piring tuh ya. ada gendernya gitu loh, kayak nggak, cowok tuh nggak pantas cuci piring tahu nggak ini lah, ya lu yang bekas makan kan, ya udah gitu kayak oke, ntar itu kan juga gue kerjain ya, maksudnya bahkan gimana sih, kayak gue males aja gitu denger omongan kayak gitu. Terus misalnya kayak soal kayak cuci baju juga, tuh, kan gue kan nyuci baju gue sendiri lah gitu, karena kan Tanggung jawab lo juga. iya tanggung jawab gue sendiri. Nah giliran ada baju yang kayak gitu tuh kayak, kenapa sih nggak ikut dicuciin juga? Iya, bener. Gitu. Baju siapa? Iya, bener. bukan maksudnya gue malah jadi egois ya, tapi karena soalnya itu bukan keluarga kandung gitu. Gue mikirnya ya udah itu tanggung jawab sendiri kan. Tapi gue nggak suka aja gitu dengarnya ketika masalah cuci piring tadi deh gitu. Cowok kan nggak pantas tuh mereka cowok cuci piring. Ya terus mereka gimana bertahan hidup ya kalau misalkan mereka tinggal sendiri nih, masa kayak, oh iya cowok kan gak pantas cuci piring, udah dibiarin aja itu cuci piring. Iya, bener. Piringan itu kotor semua tuh, abis itu kalau kotor gimana, nggak pantas cuci, dibuang. Gimana sih, nggak ngerti gue Dari gitu. keluarga Kenapa? gue juga kayak gitu Kak. Sampai adik gue pun diginiin sama nyokap gue. Dari keluarga bokap gue tuh kalau cowok nggak ada yang cuci piring gitu. Deh, ke dapur pun nggak ada. Terus gimana?
itu nggak gini loh, kayak mau lu cowok apa cewek kan lu human being gitu, lu tuh manusia gitu, masa untuk basic life skill yang survival skill yang kayak gitu aja tuh lu nggak apa ya, kayak mau nggak boleh udah cewek aja semuanya yang ngerjain gitu, ih kesel banget. Tapi kalau kayak gitu pun juga menurut aku itu yang ngebikin kenapa laki-laki di luar sana pengennya tuh istrinya tuh di rumah. itu Karena mereka mikir kayak gue dari di rumah juga nggak diajarkan untuk tanggung jawab itu sama bener-bener. pekerjaan rumah. Jadi ntar kalau gue punya istri gue yang ngerjain. Iya, pokoknya Gitu dia loh. nyari istri yang mau, yang bisa ngelayanin dia, kayak betul. orang tua dia ngelayani dia gitu. Berarti kan itu nyari istri apa pembantu. Iya benar, gitu. benar. Jadi sebenarnya kayak gitu tuh mindset kayak gitu tuh sebenarnya tuh emang didikan dari orang rumah sih ya. Iya, berarti itu turun temurun dong. Berarti yang ada yang salahnya gitu kan. Terus juga apa sih kayak biasanya tuh sorry itu saya ya, yang sering kayak manjain gitu justru kayak ibu gak sih? Betul. Iya betul. Ibu ke anak Anak laki-laki. anak laki-lakinya gitu. Betul. Kayak terus sedangkan anak perempuan tuh kesannya kayak diasingkan aja gitu, kayak kesannya dibetein, pokoknya disuruh untuk jadi lebih rendah gitu. Gue ngerasanya ya posisinya ya. Walaupun si anak cowok itu adalah yang terakhir, tapi Iya. tetap aja kayak diutamakan gitu. Bener. Jadi kayak raja banget. Iya, gue Suka banget lagi. mungkin nggak terjadi di keluarga gue, tapi gue ngeliat di keluarga orang lain tuh ada yang kayak gitu. Iya benar. Gue kayak gitu kan. Hah? Keluarga gue kayak gitu. Oh, Adik iya? Gue, iya. Sedih. Jadi kan Kabarnya maksudnya kalau misalkan kalau dianya kebiasa kayak gitu, udah gedenya nanti gimana gitu maksud gue. Nanti kan jadinya ya stigma kayak gitu di dia tuh nggak hilang-hilang gitu loh. Iya, ntar apa enaknya juga nurun gitu ya. Kan harusnya kan kayak gitu-gitu ya udah kerjasama lah. Maksudnya kalau lu nanti punya keluarga pun harusnya bisa kerjasama, nggak jangan jadi patriarki juga gitu. Iya. Iya benar. Apalagi kalau misalkan nanti ternyata istrinya hamil. Iya. Kan kayak nggak mungkin istrinya juga tetap ngelakuin kerjaan rumah kan. Tapi ada yang kayak gitu tetap. Aduh, jangan tega-tega jadi suami gitu. Soalnya Tega banget sama istri lo sendiri. gue baru banget ngeliat di Twitter tentang kayak gini-gini juga nih. Ceweknya kerja, cowoknya kerja, tapi si cewek tetap dibebankan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Gitu kayak, jadi si cowok udah ya, mereka kan sama-sama cewek kerja nih ya, tapi yang untuk pekerjaan rumah yang nyampe rumah tuh langsung masak apa segala macam tuh Tetep cewek si doang, istrinya. si cowoknya udah tinggal beberes doang terus terima jadi gitu. Kenapa sih gitu? Gue tuh herannya sama hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya apakah nggak bisa diomongin dulu nih soal bekerja sama gitu dari si pihak cowoknya tuh, kenapa gitu, kenapa nggak bisa berpikir normal lah gitu. Berpikir seperti manusia pada umumnya gitu. Berarti itu dia kalau kayak gitu mikirnya nggak normal gak? Menurut gue enggak ya. Abnormal. Abnormal. Warung kali. Waduh, tidak disponsori. Kalau mau sponsor boleh. Hubungi ke sini. Berarti kalau misalkan apa namanya, kalau yang gue lihat yang tadi gue balik lagi ke apa namanya case-nya keluarganya teman gue, jadi tuh dia ternyata udah punya new papa 2. New papa. Papanya ada yang gula nggak? Sorry dah. Waduh, salah satunya ya Kalau biasanya. ada boleh. Info. Buat gue aja kali itu mah. Waduh. Loh kan kita juga Waduh. Sorry. Waduh. Satu-satu Gimana ya? Sorry. Oke. Gimana? Sugar daddy. Waduh, bukan. Berarti Yang dari ini, yang tuh ya. iya, apa sih? Kan, jadi kan nyokapnya tuh emang lebih punya penghasilan yang ini kan. Iya, Udah lebih-lebih 2 lah. kali gagal. Makanya gue bilang gak berhasil karena anaknya sendiri juga bilang ternyata nyokap gue tuh emang nggak, dibilang sih agak nggak cocok kalau punya pasangan karena dia bisa sendiri gitu. Berarti independent woman. Iya, Banget ya. Independent Waduh. lagi. Ini juga nih. Karena mungkin dia tuh dari yang sendiri nih, tadinya sendiri terus punya pasangan,
sampai Rea pisah lagi. Oh ya. Itu tuh dia benar-benar cari duitnya yang dari bawah banget gitu loh Kak. Sampai akhirnya jadi di atas gitu. Bener. Jadi Hustle makanya sendiri anaknya ya, sampai struggle anaknya sendiri. udah berhasil juga gitu, udah berhasil nyokalin anaknya sendiri. Jadi dia bilang emang kayaknya nyokap gue tuh agak cocok kalau punya pasangan gitu. Nggak butuh juga nggak sih? Karena Iya. semuanya udah bisa sendiri. Betul. Betul. Ini definisi wanita karir doang gitu nggak sih jadinya kan? Iya. Gue kurang wanita karir apa sih? Anjing, sorry. Saya bingung ya kalau gitu. Nggak lah, maksudnya kalau gue sih bukannya menganut independent woman atau gimana ya, gue juga butuh Gua juga dipuk-puk butuh. palanya. Aduh. Enak ya. Kuning-kuning lagi di baju kayak Sorry. Udah sendiri. Mas banget. Ya emang kenapa Biasa- sih? Pundungan. mau dicariin. Ayo yang bersedia bisa langsung Instagram di bawah ini. Enggak bohong. Bohong padahal mau sebenarnya habis ini. Mau kan? Dikit lah. Tapi kalau Billy gimana? Emang Kalau ada nggak nih? Ikut apa nih? Ada yang walaupun independen nih kan, Billy kan juga independen, tapi pengen nggak? Kalau aku apa ya? Pastinya pengen lah, pengen siapa sih yang nggak pengen? Sesendiri-sendirinya perempuan kan pasti kayak Pengen berdua. Ini pengennya- bertiga. Iya, udah deh, cocok. Jelas menurut aku tuh independent woman tuh bukan berarti dia nggak butuh laki-laki sih. Iya. Karena tuh menurut aku kayak cuman gue tuh bukan tipikal cewek yang apa-apa minta tolong cowok gue, minta tolong pasangan gue. Kayak gue tuh bisa sendiri kok gitu loh. Tapi di satu sisi juga ya gue juga namanya juga manusia berpasang-pasangan Iya. gitu. Jadi kayak ya gue juga pasti butuh tempat buat mengeluarkan keluh kesah gue. Iya, benar. Gitu loh. Jadi bukan berarti jadi ini sih sebenarnya yang ngebikin tuh independent woman tuh jelek di mata laki-laki. Oh iya, mungkin Kayak dari yang mereka sendiri nggak sih yang punya pandangan, menciptakan pandangan itu sendiri? padahal tuh independent woman gak kayak gitu. Iya, gitu. padahal maksudnya kan juga bukan begitu ya. Tuh. Kayak independen yang dimaksud tuh kayak lu tetap bisa berdiri sendiri kalau andai kata si laki-lakinya akan meninggalkan lu, atau misalkan ya meninggalkannya dengan secara sengaja atau tidak sengaja gitu kan, tetap bisa ya Tidak berketergantungan. iya sama orang lain betul, juga betul. gitu. Jadi tetap bisa apa ya, berusaha sendiri lah gitu. Apalagi kita perempuan kan yang dimana tuh orang-orang menganggapnya lemah. Iya. Jadi kayak dan kita pun nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Padahal laki-laki juga bisa lemah kan? Iya, Betul. banyak gitu. Kita pernah lihat Banyak. lemah hatinya, lemah yang Nah, lain-lain. itu. Iya. Iya bener kan. Lemah kan lo nyebutnya. lemah syahwat udah. Nah, itu kan yang pengen lu dengar kan? Pas tapi kalau dibilang perempuan lemah, gue kesel loh dengernya. Iya. Gue tuh gue kan kerjanya menggunakan fisik ya, gitu. Kayak mana ada lemahnya gitu. Gue tuh udah berusaha dengan kayak apalagi kan gue nggak mungkin dibantu sama coworker cowok terus dong. Gue harus mengerjakan semuanya sendiri. Kayak itu menurut gue kayak gue udah berusaha sendiri. Gue kayak nggak bergantung. Walaupun gue punya pacar, gue nggak bergantung. Gue kalau mau kesana kesini berangkat sendiri juga gue bisa. Mau beli apa-apa sendiri juga bisa. Mau jajan sendiri bisa. Mau Ini lagi sombong apa masih? iya sombong emang. Kayak Sorry. Ceritanya gue sombong emang. sombong. 2023 tuh nggak sombong ya, nggak afdol. Nggak gitu. afdol, bener banget. Sorry dah. Sorry deh. Sorry. Tapi kalau misalkan masalah apa lemah dan kuat, di mana-mana tuh emang wanita lebih kuat kan? Iya, kalau Cara ngomongin soal Waduh, apa nih di quote apa dulu Dan nih? kekuatan. Lah, kita tiap apa bulan ngapain? Oh iya, menses. Bingung. Iya, kita setiap bulan mengalami menstruasi. menstruasi dan Terus kita juga bisa melahirkan. Kalau misalkan laki-laki melahirkan tuh nggak akan kuat karena kayak di apa Kak itu? Kayak waktu itu. Gue nggak pernah baca. oh enggak, waktu itu kan kayak sempet lah ada kayak simulasi apa bisa keramnya keram, perempuan kalau Nggak lagi digubris gue ya. apa sih lu ngomong? Nggak lanjutin. Ntar dulu kan kita lagi ngelanjutin nih Iya, serius nih. Yaudah ntar gue diam lagi, ntar gue apa? Jangan.
pressure. Lo ini Ya, lanjut. nada apa Lutfiah ya nama lo ya? Biarkan apa? Apa dulu. Aduh. Nggak, jadi waktu itu gue pernah lihat tuh di YouTube ya kalau nggak salah. Dia kayak dikasih simulasi gimana sih hate perempuan tuh. Levelnya dari 1 sampai 14. Iya, ketawa. Nah, terus pas dia di level 5 aja itu udah nggak kuat. Padahal pas dicobain ke cewek itu kayak nggak ada rasanya. Iya. Nggak ada rasanya. Pas di level 14 baru kayak oh iya ini yang kita rasain setiap hari gitu. Sedangkan mereka udah nggak kuat minta dilepas alatnya gitu. Kayak gue makin lemah. Iya. Apalagi emang pada dasarnya perempuan kan lebih make apa ya? Perasaannya gitu nggak sih, Kak? Dan laki-laki pun juga mereka lebih apa ya? Bukan dominan. Mereka pokoknya lebih ke fisiknya. Jadi tuh kalau misalkan mereka dihadapin masalah, mereka tidur kelar. Capeknya. Kalau kita tuh perangnya sama batin. Betul. Entar Jadi pikirannya kayak, belum mau tidur betul. ya. Terus juga entah bangun pun juga sebenarnya badan kita juga belum enakan. enak Iya, gitu. belum Jadi seger kayak gitu. jadi kalau misalkan dibilang kekuatan mana ya mungkin kalau dari fisik ya memang ya karena laki-laki lebih banyak memikul segala macam ya. Jadi kayak memang ya laki-laki. Cuman kalau misalkan dibandingkan sama perempuan yang memang mereka juga pakai perasaannya, batinnya juga itu kayak perempuan sangat Benar-benar. keren deh ya. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin fisik, maksudnya secara literal nih ya, yang serius ya memang fisik laki-laki diciptakan memang lebih untuk gimana ya lebih kuat. iya istilahnya kayak lebih kuat lah ya simpelnya kayak bisa memikul beban lebih berat daripada wanita gitu karena kayak dari olahraga dan segala macam aja kan kita juga udah dibedain kan. Betul. Terus tapi maksudnya tuh ada aja orang-orang yang bawa itu ke keluar konteks gitu loh kayak. Jadi misalkan gini, si cowok kan pasti minta kayak cewek tuh harus ini dong kayak pinter masak, pinter ini apa segala macam, bersihin rumah segala macam. Terus kita nuntut nih, ya lu bisa nggak benerin genteng, benerin ini sendirian gitu. Terus tapi kayak ya kan katanya mau emansipasi, ya udah kalian benerin sendiri dong kayak lah gimana sih Kan kayak gitu ya. kan nggak gitu maksudnya kayak ya udah lu nuntut ini ya gue nuntut ini lu bisa nggak soalnya gue tuh pernah lihat kayak gitu ya Iya, gue tahu ya, si cewek tuh diminta kayak si cewek kan minta ditututin itu ya. iya, ngomong kayak ya udah lu kalian bisa benerin genteng ini oh ya udah kalau kayak gitu kalau emang kalian nuntut ya udah kalian benerin genteng sendirian ya apa segala macam ya sebenarnya kita nggak bisa kita cuma minta untuk cowok-cowok itu punya kontribusinya di rumah. Kenapa jadi kayak diadu ya kak? Padahal kan maksudnya ya kerja sama lah gitu. Iya. Nggak sebelah lah maksudnya biar imbang aja. Bukan malah jadi kayak adu rayu. Ya? Nah, salah Terus dong lagi. mulai. Cuman dari fenomena yang independent woman gini kan kayak adalah isu-isu kayak woman super woman gitu. Iya, Fenomena woman super woman ini kan. Kadang suka ada yang blunder aja ya. Iya, Gimana tapi dong? Jadi maksudnya kayaknya nggak semua woman harus support. Iya betul. Kita jangan karena segender lah gitu. Iya. Tapi lihat yang benernya dulu gitu. Iya, Lihat orangnya waras apa enggak untuk disupport gak sih? Betul, itu betul banget. Pernah ngerasain nggak mungkin dari Firly? Woman support woman ya. Di lingkungannya deh. Di lingkungan gue sebenarnya gue habis mengalami toxic friendship nih. Jadi kayak gue lagi nggak bisa woman support woman. Aduh, boleh nih iya, di spill bener. dikit. Kita jadi pasal lagi kan nih. Enggak kalau gue cuman berpikirnya gini, gue tahu woman support woman tuh memang ada. Iya. Dan mungkin juga kita sama perempuan memang harus seperti itu. Cuman ya kita juga nggak bisa terus-terusan mensupport teman kita sendiri ketika emang dia salah. Iya benar Gitu. itu poinnya. Nah jadi kayak walaupun orang bilang tapi kan dia temen lo Fir, tapi kan dia sahabat lo Fir, cuman kayak yang lo lakuin salah gitu loh. Dan gak semua orang bisa nerima itu sih. Jadi pada saat itu teman perempuan gue ini melakukan kesalahan. Di situ gue kayak
pihak yang dirugikan tuh teman gue juga gitu loh. Jadi kayak dari sini gue berusaha untuk kayak gue nggak mau di lingkungan yang toksik gitu, kayak gue nggak mau nutupin kesalahan teman gue ke teman gue yang satunya lagi gitu. Dan ketika gue pada akhirnya mencoba meluruskan lah, jatuhnya malah kayak kok lu buka gue sih gitu, ngerti gak? Jadi kayak di situ mulai deh mereka yang kayak deh kita nggak usah temenan lagi gitu. Terus dan gue pun juga kayak oh ya udah, gue juga nggak mau berada di lingkungan kan ibaratnya pertemanan itu kan kayak suatu perusahaan yang menurut aku kayak gue nggak mau berada di perusahaan yang nggak jujur gitu. Jadi kayak ya udah gue pengen kayak baik-baik aja, karena gue nggak mau nantinya jadinya gue kayak menggampangkan ini gitu. Ntar kedepannya kayak ya udah temen gue nutupin, ntar kalau gue buat kesalahan gue kayak mikirnya temen gue nutupin juga, gue nggak mau yang kayak begitu. Ntar tabiat jelek jadinya. Bener kayak gitu terus-terusan sampai yang akhirnya kejahatan yang parah gimana? Iya benar. Terus perlakuan yang parah. apalagi sampai orang-orang tuh tahu kayak circle yang gitu begini, jadi kayak jatuhnya tuh jadi jelek juga gitu. Dan gue nggak mau kayak gitu, jadi kayak gue lebih baik ya udah. Tapi orang-orang yang kayak gitu tuh justru kayak malah jadi bikin kayak lo nggak support cowok cewek ya gitu, nggak support sama cewek gitu ya. Apa sih gitu, kayak lu tuh nyadar aja itu perlakuan lu yang salah. Betul. Kalau misalkan nggak ada yang ngasih tahu perlakuan lu yang salah kayak gini, nanti lu akan terus-terusan melakukan itu dan lu pikirnya itu yang benar. Iya benar. Jadi itu bukannya suportif gitu loh. Itu namanya menjerumuskan ke lubang yang salah kalau gitu. Misalkan kayak gitu tuh, misalkan bertiga berempat gitu temenan, gak gimana ya, jadi penengah tuh susah ya ternyata. Emang karena sih ya gitu, karena ya serba salah jatuhnya. Kita mau gimana ya, jadi kayak ntar gue diem aja gue salah, ntar gue ngomong ke yang ini ngomong ke yang itu ntar juga salah gitu, ntar dibilangnya memihak segala macem, gimana ya. Tapi kalau lu juga gitu, apa kalau pernah mengalami yang kayak gini nih, kayak kok lu nggak support sih sama cewek gitu kan, kayak kalau gue lebih yang ke diemnya sih, kayak misalkan ya gue nggak pengen memihak gitu loh orangnya. Jadi tapi kayak yaudahlah gitu ya. Iya, misalkan nih temen gue punya kayak tadi masalah yang kayak gitu, gue bisa gak sih gue jadi pendengar lo aja gitu. Emang gue campur deh gitu ya. Kan gue takut salah gitu. Gue cuman tapi gue ngasih saran pasti kayak. Tapi kalau menurut gue ya kalau gue bilang salah dia salah, kalau enggak ya udah, tapi gue nggak mau memihak gitu. Kalau misalkan emang gue di tengah, bisa nggak lo kelarin aja berdua? Gue nggak mau ikut campur, emang bener nggak mau ikut campur, takut bener gue. Ngerti. soalnya gue mungkin nggak mengalami itu secara langsung, tapi kalau gue tuh lebih ngelihat temen gue yang melakukan hal-hal jelek dan malah didukung sama teman-teman sekitarnya. Terus gue mikirnya gini ya, kalau terus kayak dia ngomongnya, gue seneng banget punya teman-teman suportif apa sih, enggak, itu lu bukan suportif temen lu, itu temen lu yang bego aja gitu. Itu tuh antara emang lo dibeli atau emang mereka saling menutupi satu sama lain. Betul. Jelek. Jadi kayak kita 2023 ini jangan sampai berhubungan dengan hal orang kayak gitu lagi. Makanya bang, benar. Tapi gue pernah ya kak, maksud gue nggak gimana sih, gue tahu ya kalau gue salah, lu cuma perlu negor gue aja gitu. Gue gimana ya, gue pengen ceritain ntar takutnya jadi gimana gitu. Sedih. Bukan sedih aja, bukan kata gue gini. Sabarnya nanti ya. Kan gue ngomong kasar loh. Jadi beneran bisa. Tapi kayak mau nangis. Ya emang begini mata gue ya. Ya ampun. Berair mulu. Berarti nggak keringan iya. Sakit mata lu berair mulu lagi. Enggak, apa namanya? Gue kesel nih sama teman gue yang ini. Kan gue kesel sama dia doang ya. Iya. Maksud gue gitu kan. Gue nggak perlu ada orang lain yang kayak apa ya, jadi ikut marahin gue karena gue salah. Iya. Gue tuh kalau kesel gue cuma butuh diam gitu. Dan gue tuh kalau misalkan disenggol kayak lo nggak boleh begitu gitu, kayak nggak bakal gue dengerin. Karena menurut gue bisa kok jelasin ini sama tuh orang. Bukan karena tiba-tiba kok ada orang lain lagi gitu, maksud gue. Malah ikut-ikutan manas-manasin. Iya, jadinya gue bukan manas-manasin sih kak, lebih kayak disalahin gitu. Maksud gue juga sadar ya gue salah perlakuan gue kayak gitu, sifat gue jelek segala macem gue tahu, cuman kan
gue punya cara gue sendiri dong buat menyelesaikan itu gitu. I see. Bukannya gue nggak nerima kalau gue ditegur kayak gitu, cuman lebih kayak kenapa lo ikut-ikut ya gitu. Iya. Ini kalau kayak gini lama-lama kalau misalkan apa ya, hubungan manusia begini mulu, kayak gue mending gak usah punya anak deh, takut anak gue begitu. Waduh. Jadi child free. Child free gitu ya, yang lagi Ya, aduh rame lagi booming banget ya. nih Gratis, sekarang. anaknya gratis. Iya, tapi gratis kalau, anaknya. Kalian sendiri gimana? Apa nih soal chat free? Kayaknya kita beda nih. Child free nggak sih? Gue bakal salah satu beda. Aduh, gue di pihak mana nih ya? Ya. Oke, gimana Oke, kalau oke. Firly dulu? Iya. Aku. Soal child free. Kalau mengenai child free, kalau aku pribadi aku nggak mau child free. Oh, oke. Kenapa? Karena aku merasa anak aku tuh sumber rezeki aku. Jadi kayak Ya ampun. iya, jadi kayak aku pengen punya anak, apalagi Iya. kayak aku nggak mau hari tua aku sepi. Oh, ya benar Gitu, jadi kayak aku pengen punya. Kalau Nada gimana? Iya sama gue, karena gue dari Oh, berarti gue ada di pihak dia. Jadi 2 lawan 1 nih Kak. 2, 1, oke. Sorry dah. Gue karena gue dari dulu bokap gue apa istilahnya tahu agama gitu kan. Jadi gue dibilangin ya itu 3 hal yang dibawa sama orang mati itu kan. Ya. I see. Coba. Apa nggak tahu? Amal jariah, Iya. doa Doa anak. ya pokoknya yang nggak pernah putus itu kan doa anak kan, anak, doa anak yang soleh dan soleha gitu lah. Oh, Itu salah gue satunya memegang itu. Jadi gue nggak pengen kalau gue mati gak ada yang doain. oh ya, oke. Walaupun doa orang-orang masih bakal didengar dan sampai, cuman gue pengen anak gue doain gue tetap gitu. Wah. Ada apa Iklan nih? dulu guys, iklan dulu. Mau ke itu. Nanti iklan. Nanti kita beli iklan aja. Di sini lu di luar. Iya, apa? Nanti dulu. Ntar lu buka pintu dulu kan? Tinggal Aduh, nggak pas banget nih ngangkatnya. Ketika dia udah jawab, tinggal gue. Iya. Udah tuh dikunci dulu. Oke, udah ya. Tuh tadi 3 hal yang tadi yang Tunggu. Kasih jeda dulu. iya. Dah. Ya yang menurut gue anak tuh apa tadi? Rezeki. Yang berrezeki sama itu tadi harus, bukan harus sih, tapi lebih kayak ya didikannya tuh emang harus benar biar tahu kalau misalkan anak tuh perlu doain orang tuanya udah mati gitu, meninggal maksudnya. Betul. Gue sih sebenarnya bukannya child free ya. Maksud gue tuh kayak bebas aja gitu. Gue tuh menghormati orang yang pengen child free, kalau enggak juga nggak apa-apa. Iya, betul. Gue bukan, tapi kalau gue nya pribadi, Pengennya gue pengennya terkontrol aja lah anak gue, kayak nggak yang kayak banyak anak banyak rezeki gitu. Iya. Gue nggak mau menganut yang kayak gitu. iya, gitu. gue juga nggak menganggap gitu, cuman gitu Kak. 2 anak lebih baik. Iya. Anak lebih baik. Iya. Iya. Dan intinya kan kalau punya anak sumber rezeki udah gitu aja. Iya, mungkin maksudnya gini, kayak gue kalau punya anak alhamdulillah, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Gue mungkin bisa gue nikmati bersama pasangan gitu. Walaupun mungkin ya mungkin ada lah sepinya sedikit gitu di hari tua ya gitu. Tapi kalau misalkan lu bisa mengatur mengkondisikan hidup lu gitu loh. Apa sih? Apa sih? Coba ulang. Mengkondisikan Mengkondisikan hidup lu dengan lesbe. boleh. Pasifu was. Gimana sih gitu. Pokoknya gitulah gitu. Bisa lah gitu kalau misalkan ini amit-amitnya ya, kalau misalkan nggak dipercaya untuk mendapatkan anak gitu. Karena kan anaknya itu titipan. Betul. Kayak ini nih titipan, jadi boleh lah titip ke gue dikit. Iya benar. Dan menurut gue juga kayak daripada orang-orang yang merasa sanggup mempunyai anak tapi pada akhirnya ditelantarkan, gue lebih baik kayak dulu child free aja deh. Kayaknya banyak yang harusnya child free tapi tidak child free gitu loh. Bener. Contohnya kayak yang anak-anaknya malah dipakai untuk jadi pengamen, Iya, gitu. Disuruh untuk jadi minta-minta ngemis-ngemis kayak jualan. bener. Kayak gue pernah menemukan anak-anak yang jualan tisu tapi sambil maksa gitu. Terus habis itu teman gue nanya, "Lu disuruh siapa kayak gitu?" Iya. Maksa-maksa kayak gitu. Suruh orang tuanya gitu, katanya kalau nggak dapet ya dia bakal dipukulin. Kayak
justru yang kayak gitu yang harusnya child free gak sih? Bener-bener. Padahal kan bukan kewajibannya dia ya cari duit di umur segitu gitu. Dia orang Iya. tuanya anjir. Ya ampun, Tanggung gitu. jawab ya. Kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya dong harusnya. Iya. Kalau masalah ekonomi ya. Iya. Berarti kan itu kan adanya di masalah-masalah ekonomi kan kalau kayak gitu. Iya, gue ngerti mungkin masalahnya akan jadi berakar ya kemana-mana gitu. Jadi dari udah mengakar lah istilahnya. Tapi kan yang lagi rame nih kemarin di Twitter kan soal kayak ada salah satu influencer Iya, yang yang dia tuh kayak menyuarakan child free banget. Terus malah satu Indonesia yang kepanasan gitu Iya, loh kayak. iya. Padahal dia tuh menurut gue ya, bukannya gue setuju banget sama nih orang, tapi gue ngeliatnya kayaknya dia nggak yang kayak mengkampanyekan untuk child free. gitu kayak bahasanya nggak aja salah. mungkin dia pemilihan bahasanya aja yang beda dari influencer lain gitu loh menurut Jadi gue. kita pakai emosi ngomongnya gitu. Iya gitu. Terus satu Indonesia langsung kayak wah padahal enggak, kita tuh nggak nyenggol lu gitu. Dia tuh nggak nyenggol lu gitu. Tapi kenapa lu yang kebakaran jenggot gitu. Terus juga pas pernah dong obrolan kayak gini. Beberapa kondisi memang child free di Indonesia diperlukan gitu. Khususnya di Jawa ya karena ini udah penuh banget nih di pulau. Tolonglah gitu. Kepadatan penduduk. Iya, kepadatan penduduk gitu loh. Anjing. Yang pindah malah ibu kota. Iya, yang pindah malah Iya, ibu bener kotanya lagi. yang dipindahin. Iya, Warganya yang dipindahin. Bisa nggak tuh ngikut gitu ya Kayak beberapa sekalian gitu loh. Ah. Maksudnya gini kayak iya ya, Thanos was right. Thanos was right after all. Terus kayak sedangkan di Korea sama di Jepang lagi pada nyuruh orang masyarakatnya untuk punya anak. Iya. Karena banyak apa ya? Populasinya kurang. Banyak orang-orang tua yang memilih untuk tidak mempunyai anak gitu karena dia tahu kayak biayanya udah besar. Terus biaya dari sekolah sampai ngidupin anaknya untuk ngasih makan segala macem sampai semuanya itu udah Ya, sangat pasti sangat Iya itu pasti sih. Pasti sih. itu Gimana maksud gue gitu kayak lu tuh kayak banyak ya yang Perlu yang dipersiapkan. iya gitu. Di Twitter banyak yang membela maksudnya kayak ini banget kayak nggak child free apaan sih kan di ya iya gue ngerti di agama memang iya gitu. Kalau enggak maksudnya kalau lu kan nggak apa-apa ya tadi ngomongnya kayak soal itu tapi harus punya persiapan Betul. finansial dan bla 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 Betul. yang matang. Kesiapan dari orang tuanya, jadi kita jadi orang tua bukan Iya, bukan Itu. kita punya anaknya. Itu. Kesiapan Iya, kita benar-benar. jadi orang tuanya gimana? Masalahnya ada yang belum selesai sama dirinya sendiri tapi udah ngurusin makhluk hidup lainnya Yang dia lahirkan sendiri iya, gitu ya. Terus kayak kalau lu belum bisa untuk ngeregulasi emosi lu sendiri, terus lu nggak bisa ngatur hidup lu sendiri juga, gimana lu mau ngatur hidup seorang anak gitu loh. Buat diri sendiri aja jadi kayak udah gila punya anak apa Tambah jadi gila lagi. berasa beban gitu. Iya. Padahal kan nggak kayak gitu konsepnya. Harusnya nggak gitu harusnya nggak bisa kayak gitu. Gimana ya? Terus ya kalau banyak yang itu lagi-lagi yang kontra tuh malah gua rasa kayak mereka kesannya kayak nggak punya persiapannya kayak mereka tuh mikirnya kayak udah yang penting punya anak. Iya. Urusan rezeki itu nanti katanya anak tuh pembuka rezeki gitu. Gue ngerti tapi kalau lu nggak berusaha maksudnya kayak lu cuma percaya sama kata-kata itu doang nih tapi lu nggak berusaha untuk mencari rezeki tersebut Iya buat lah. apa? Iya bener. Bener lah. Iya, lu tuh berharap kayak udah yang penting gue punya anak kayak gue pernah lihat video pokoknya dia suami istri tinggal di rumah si keluarga cowok. Nah sedangkan mereka udah punya 6 anak tapi suami istri ini nggak ada yang kerja Ya Allah. Oh iya. tapi malah ngebebanin si mertua Mertua. dan kakak ipar. keluarga. Lah, Yang terus- laki bener. Justru itu yang kayak gitu tuh yang kayak Iya, kenapa lo nggak dipertanyakan mikir ya. gitu. Anak udah 5 ditambah 1 dia lagi hamil terus katanya aku dibenci kakak ipar gitu. Iya Ya gue kalau jadi kakak ibaru juga bedok bener nggak? Iya, maksudnya kayak walaupun dibilang kayak anaknya sumber rezeki di agama segala macam disebutkan, cuman kayak lo kalau pada akhirnya nggak bisa mempertanggungjawabkan sebagai orang tua ya buat apa? itu Betul. malah jadinya cuman gimana ya malah Nambah jadinya beban. zolim juga nggak sih Iya, maksudnya kayak bukan Diri jadi pahala malah jadi Iya. kayak bikin dosa lagi gitu. tambah bikin dosa lagi apalagi yang tadi itu kayak
dia benci saya melihat anak. Ya bukan gimana ya. Gimana ya kita mah? Mohon maaf ini. Bukannya Permisi ya. bukannya nggak cinta ya. Cinta ya. tapi sadar lah maksudnya Iya. gimana ya? Ya kan maksudnya pemerintah juga menyarankan untuk apa? KB kan? KB. Iya, Anak lebih Keluarga banyak. berencana. keluarga Keluarga berencana. berencana. Keluarga banyak. Waduh. Keluarga berlima. Berlima. Lah kalian 13 bersaudara? Jadi bikin bola. Oh Iya, klub bola. Kira jadi YouTuber semua. Tolong, ini udah nyinggung YouTuber lain ya, kayak mending Aduh. kita akhirnya sampai sini aja nih, takut. Tapi ada nggak nih pesan-pesannya nih buat cewek-cewek di luar sana? Oh iya, pesan. Ya cewek. Pesan perempuan, gak dua-dua, wanita. sorry. Pesan buat perempuan-perempuan di luar sana. Gimana? Firly dulu. Buat aku ya, buat perempuan-perempuan kalian di luar sana, jangan jangan takut buat mengejar pendidikan kalian, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa juga kewajiban kalian sebagai perempuan. Betul. Jadi kayak Harus balance. itu harus balance. Jadi semandiri-mandirinya kalian, ya kalian juga tahu kalau pernikahan itu penyempurnaan dari agama kalian, apalagi yang Islam ya. Jadi kayak kalian harus, kalau mau independen itu oke, boleh, mau selfie boleh, tapi balik lagi harus kalian fondasiin lah semuanya sama agama kalian. Jadi kayak ya biar berdampingan kan, biar imbang. Ini kalau dari gue sih pesannya untuk perempuan di luar sana, semangat, tetap sabar, kuat, injak semua yang injak lo. Iya betul. Injak balik, udah jangan mau lagi diinjak-injak kita. Gitu. Tapi balik lagi tetap muhasabah diri. sabai, betul. Tetap maksudnya ingat gitu, ingat kewajiban lo tuh apa, hak lo apa gitu. Kodrat. Apa kodrat tuh apa sih? Kalau kodrat sebut aja gue. Akar kodrat. kuadrat. Salah. Waduh. Tapi maksudnya kalau kodrat mah kita cuma melahirkan dan menyusui dan ya dan apa lagi tuh? bukan segala mandi cuci kakus ya kodratnya ya. Jadi kalau Nanda gimana? Udah diambil semua sama lu. Gue bingung. Gue kalau di terakhir tuh bingung, Kak. Woman super woman boleh, cuman jangan subjektif lah ya. Walaupun Betul. dia ada di apa? Lu memihak dia, cuman tahu tahu objektif apa sih kok? Pokoknya ya objektif jangan subjektif lah gitu. Kalau woman super woman boleh nggak apa-apa. Terus apalagi ya, Kak? Nanya lagi kan? Ya kan Udah intinya semoga perempuan di Indonesia semakin sejahtera, lebih hebat. lebih hebat lagi, lebih spektakuler, wow. Lebih mantap. fabulous, Mania gitu dong, Kak. Aduh. mancing. Indonesia yang kuat cuma satu. Udah ya, dadah. Makasih. Makasih. Firly makasih. Iya. Kapok. Firly makasih banyak udah dateng ke sini gitu. Oh iya jangan lupa kalau misalkan mau promo. Tolong follow IG gue. YouTube. Firly NNSA. Aduh, YouTube kayaknya belum jalan deh. Oh, belum. Tapi belum nggak jalan. apa kalau mau juga Firly Anissa Lutfi. Oke, nanti jangan lupa untuk komen, like, subscribe, nyalain loncengnya. Tuh. Dadah. Kaku. Kakus. Oh iya, salah. Muncrat tuh gua. Gak ngerti nih gue. Maksudnya bukan apa sih namanya? Kalau dia ngomongnya Enggak, bentar lu, Kak. Lu selama ini taunya MCK tuh baru cuci kaki. mandi Mandi cuci cuci kakus. Kakus tuh apa? Oh iya, kamu siapa? Kaneman. Kaktus anjing. Kaktus ini. WC apa sih WC? WC. Allahu Akbar. Berak. Kamus WC. Mandi, Kloset. cuci, kakus. Kakus tuh maksudnya mungkin yang keperluan untuk kayak pipis dan
Iya, jamban. Iya, Oh, jambannya. alah yang berhubungan sama toilet. Ah, Iya. Alah, oke. Ini bisa nggak jadi bloopers aja deh? Dipindahin ke bloopers, lucu banget nih. Ini kamus masuk kamus Firly baru nih.